Halo guys, welcome back to my channel YouTube. Kembali lagi sama aku Kevlo. Oke guys, terima kasih buat kalian yang udah pantengin cerita ini. Kita lanjutkan lagi ya cerita sesajennya. Namun itu belum seberapa dibandingkan suara tertawa yang khas seperti terdengar meski hanya sayup lirik, membuat Pak Budi teringat-ingat. Suara tawa itu nyaris atau sama persis seperti suara Ndoro Sasri. Ya, suara itu terdengar tepat seperti ada di belakang Pak Budi. Tepat setelah Pak Budi selesai menunaikan sholat, ia terkejut bahkan tercekat mendengar suara pintu kamarnya diketuk. Dengan was-was Pak Budi membukanya, ditemuinya lah Bu Asiri melihatnya. "Ndoro ingin ketemu mas." "Monggo, jeneng kulo antarke." "Ibu ingin ketemu mas, silakan saya antar." Bingung, Pak Budi izin berganti sarungnya untuk mengenakan celananya. Setelah selesai, Pak Budi mengikuti Bu Asiri. Seperti sebelumnya, tidak ada percakapan antara mereka berdua. Seolah Pak Budi dibiarkan tenggelam sendirian. Kali ini Bu Asiri menuntunnya masuk lebih jauh ke dalam rumah. Seolah kali ini adalah langsung di mana Ndoro Sasri menghabiskan malamnya. Di tengah perjalanan, tanpa sengaja, mata Pak Budi menangkap sosok anak kecil yang ia temui tempo hari. Anak itu menatapnya kosong. Ia menatap dari seberang sebuah ruangan sebelum Pak Budi terpaku pada caranya melihat. Si perempuan yang selalu bersamanya tiba-tiba muncul, menarik anak itu dan menutup pintunya. Suasana rumah itu benar-benar membuat Pak Budi terasing sendirian. Sesampainya di kamar, Ndoro Sasri seperti sudah menunggu. Ia duduk di kursi goyangnya, di depannya ia membawa sebuah buku. Setelah Bu Asiri berpamitan pergi, Pak Budi mendengar majikannya menanyakan sesuatu yang mencurigakan. "Nak, ibu mau tanya, kamu sholat ya?" Pertanyaan itu dingin, namun membuat Pak Budi tertegun beberapa saat. Sebelum ia mengangguk, lalu ia melihat Ndoro Sasri tersenyum. Tidak ada yang tahu isi hati wanita tua itu. "Jangan sampai meninggalkan sholat ya nak." Belum berhenti di situ, kemudian Ndoro Sasri bertanya perihal yang lain. "Yang kamu lihat tadi adalah cucuku, namanya Yanu. Yanu itu aslinya anak yang pintar, tapi sudah beberapa tahun ini ada yang berubah dimulai dari perilakunya. Anaknya jadi gak waras. Ibu mau minta tolong, jangan ceritakan siapa-siapa ya kalau ada yang tanya." Setelah mengatakan itu, Pak Budi melangkah pergi. Ia menutup pintu kamar, berusaha kembali ke kamarnya. Naas, Pak Budi tidak tahu kemana ia harus berjalan kembali. Tanpa tahu, ia menelusuri setiap lorong yang hampir pencahayaannya dari lampu kekuningan. Banyak pintu sama yang Pak Budi lihat. Ia menuruni anak tangga. Pak Budi terhentak saat melihat seorang anak lelaki lain. Yang ini terlihat seperti versi dewasanya anak kecil yang Pak Budi lihat. Anehnya, lelaki yang ini hanya melihat Pak Budi saja seperti patung. Tatapannya tidak kalah mengenakkan dari tatapan semua yang pernah Pak Budi lihat di rumah ini. "Mohon maaf," kata Pak Budi, bingung setengah takut. "Saya sopir baru di sini. Bila boleh bertanya, kemana saya harus pergi kembali?" Sebelum selesai mengatakannya, si lelaki menunjuk sebuah pintu. Tidak menjawab kalimat Pak Budi, dan di belakang lelaki itu lagi-lagi ada perempuan lain. Perempuan itu sama diamnya, hanya melihat pergerakan Pak Budi melalui bola matanya. Benar saja, pintu itu langsung menuju ke teras rumah. Tanpa pikir panjang, ia pun kembali ke kamarnya, lelah dengan semua yang ada di rumah ini. Setelah 1 minggu bekerja di rumah ini, Pak Budi mulai tahu sesiapa anak lelaki yang ada di rumah ini. Dimulai dari anak kecil itu hingga anak lelaki yang Pak Budi lihat pada malam itu. Kesemuanya adalah cucu dari Ndoro Sasri. Namun meski begitu, Pak Budi masih belum paham apa yang terjadi pada mereka semua dan apa alasan mereka tampak sangat misterius seperti itu. Yang pertama adalah anak kecil itu. Ia sering menghabiskan waktunya bermain di kolam ikan bersama perempuan yang menjaganya. Namun bila dilihat dengan seksama, anak itu lebih sering merangkak dibanding berjalan dengan kedua kakinya. Tidak hanya itu, yang Pak Budi lihat, tulang kaki dan tangannya tampak berbeda bila dibandingkan dengan tulang anak seusianya yang lebih besar.
Ia seperti terjebak dalam tubuh yang kurus, meski warna kulit kuning langsatnya mengaburkan kejanggalan itu. Bahkan ketika perempuan yang menjaganya membawanya ke dalam rumah, anak itu lebih suka digandeng. Layaknya primata, cara berjalannya seolah mengisyaratkan bahwa tulangnya sangat lemah dan tidak normal. Anak yang Pak Budi temui di malam itu juga tidak kalah aneh. Pak Budi sering melihat anak itu, hanya duduk memandang teras rumah. Tidak sekalipun Pak Budi pernah mendengar anak itu berbicara sekalipun. Aneh, sangat aneh. Oke teman-teman, mungkin kita lanjutkan lagi besok ya. Terima kasih buat kalian yang telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.